المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, wa kafa biha min ni'mah. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanan lana wa taqabbal minna mutaqabbala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang meringankan langkah kita untuk duduk kembali mengkaji perkara-perkara yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang mulia, di waktu yang mulia, di saat-saat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan segala pahala. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah di jalannya, menjadi hamba-hamba yang bersabar untuk bermunajat kepadanya, menjadi hamba-hamba yang istiqomah lisannya, kakinya, tangannya, matanya, telinganya, semuanya menjadi sesuatu yang selalu dilihat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita dijaga sampai penghujung Ramadan kita dimampukan untuk beribadah sebaik-baiknya, dimampukan untuk melakukan beraneka ragam kebaikan di dalamnya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita, menjadi Ramadan yang terindah untuk kita, menjadi Ramadan yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kita menjaganya sebaik-baiknya dari setiap perkara-perkara yang merusaknya, dan kita dijaga untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah di jalannya. Bukan hanya kita saja, tapi juga keluarga kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai, sahabat-sahabat kita, semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu ada di dalam naungan ridho dan juga rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membahas tentang perkataan-perkataan dari Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, salah seorang dari Mujaddid Qarnuh, salah seorang dari hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaharui abad. Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan likulli qarnin mujaddid. Di setiap 100 tahun Allah Subhanahu wa ta'ala akan memunculkan satu orang yang paling mulia, satu orang yang paling terdepan akhlak dan juga keilmuannya, salah seorang hamba yang dipilih dari sekian banyak hamba-hambanya untuk memperbaharui agama ini. Bukan berarti mendatangkan agama baru, tidak, tapi membawa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan lisan kaum tersebut. Sebagaimana kalau kita lihat dakwah ini selalu berkembang, dakwah ini akan selalu memiliki caranya sendiri. Dakwah ini akan selalu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan setiap tempat-tempat. Bukan kita yang menjaga agama, tapi Allah yang menjaganya. Bukan kita yang menyempurnakan agama Islam, tapi Allah Ta'ala yang menyempurnakannya. Makanya kalau kita lihat ilmu Islam, syariat Islam itu diratakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa didengar, untuk bisa difahami, untuk bisa dijalani oleh setiap masa. Kita di Jawa kita akan ketemu ustadz-ustadzah yang pakai bahasa Jawa. Kita di pelosok negeri manapun Allah Ta'ala akan menghadirkan orang-orang yang akan berdakwah di tempat-tempat tersebut menjadi para penyambung lisannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak penyambung lisannya Nabi, ada ketuanya.
Dari sekian banyak orang-orang yang membawa syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di setiap abadnya akan muncul satu orang, akan muncul seseorang yang menjadi pemberharu dari agama Islam. Maksudnya membawa dakwah Islam ini sesuai dengan masa tersebut. Masanya kita digital, masanya kita milenial, masanya kita Islam atau agama ini dibawa sampai ke media sosial. Maka Allah Ta'ala juga menghadirkan ustadz-ustadz yang melek dengan perkara tersebut. Jadi Islam ini bukan berdiri karena kita. Islam ini tidak akan pernah goyah. Kita mau jadi orang baik atau tidak, Islam ini akan tetap berjaya. Kita mau dukung Islam ini pakai harta kita, ide kita, atau apapun yang kita miliki, kita nimbrung ataupun tidak, Allah Ta'ala akan tetap menjaganya. Maka ketika kita masuk di dalam golongan hamba-hamba yang mikirkan tentang dakwah Islam, yang menjadi penyambung lisannya Nabi, entah pakai ilmu kita, lisan kita, harta kita, atau apapun yang kita miliki, itu yang mulia adalah kita, bukan Islamnya. Istilahnya yang dipilih sama Allah Ta'ala adalah kita, bukan Islamnya. Kalau kita menolak untuk mendapatkan perkara tersebut, kalau kita menolak untuk berdiri di dalam jalan tersebut, Allah Ta'ala akan menghadirkan pengganti dari kita. Saya tidak ngajar, Bu, Allah Ta'ala akan munculkan orang lain untuk ngajar. Saya tidak datang, Bu, jenengan akan nyari ustadz-ustadzah lainnya. Jenengan enggak, istilahnya kita tidak ngaji, kita tidak bikin kajian di sini, akan hadir orang-orang lain yang bikin gelaran-gelaran kajian Islam. Maka ketika kita ikut hadir di sini, itu adalah kemuliaan yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan di dalam diri jenengan. Karena itu berarti kita masuk di dalam golongan yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Mereka yang Allah Ta'ala pengenkan masuk di dalam golongan orang-orang baik, bakalan difahamkan agamanya, akan dibukakan mata hatinya, akan dibukakan pikirannya, akan dilapangkan jiwa raganya untuk ikut masuk mendukung tentang perkara apapun yang menjadi warisannya Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, pengarang dari syair ini, beliau dijuluki sebagai Mujaddid Qarnuh, pemberharu abadnya beliau, sekitar 300-an tahun yang lalu. Di 100 tahun tersebut yang paling muncul adalah Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad, seorang anak yang lahir normal tapi di usia 4 tahun diambil penglihatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beliau mampu menjadi sosok seseorang yang paling memiripkan diri dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dikatakan sebelum beliau meninggal dunia, beliau sudah bikin kuburannya, sudah gali kuburannya sendiri, dan sempat menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahat tersebut lebih dari 60 kali hataman. Lebih dari 60 kali hataman Al-Quran. Dan seperti itulah orang-orang yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa Ta'ala difahamkan dengan sedemikian dalamnya. Mereka memikirkan akhiratnya lebih dari memikirkan apapun juga. Mereka menjadi sosok hamba-hamba Allah Ta'ala yang paling terdepan di dalam ibadah maupun akhlaknya. Minggu kemarin kita sudah bahas sekelumit dari ibadahnya beliau, sedikit dari apa yang beliau lakukan dari kesehariannya semenjak beliau belum balik, semenjak usianya belum nyampe 10 tahun.
wiritannya, istilahnya rutinan wiritan dari rakaatnya beliau mulai dari pagi sampai menjelang zuhur itu ndak kurang dari 200 rakaat. Ndak kurang dari 200 rakaat. Wis duha ditambah ini itu semenjak kecil. Sampai kapan itu dibawa? Sampai beliau meninggal dunia. Sampai beliau meninggal dunia. Jadi ini orang-orang, makanya beliau di dalam syair tersebut beliau mengawalinya dengan kalimat ilzam babarabbak. Ilzam babarabbak. Selalulah kamu berada di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Selalulah mengetuk, selalulah berdiri, selalulah mengharap, selalulah istiqomah untuk senantiasa berada di depan pintunya Allah Subhanahu wa taala. Ilzam baba rabbak. Katanya beliau, selalulah kalau kamu sudah berdiri, kalau kamu sudah punya wiritan, kalau kamu sudah punya akhlak mulia, kalau kamu sudah punya pengetahuan yang mengetahui tentang hal tersebut, istiqomai itu selalulah berada di jalan tersebut. Jangan berpaling kanan kiri, jangan noleh kanan kiri, jangan ngelihat sana sini. Cukup kamu berdiri di hadapan pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya ingat-ingat tentang ayat ini, tentang kalimat tersebut, beliau mengutipkan dengan bahasa yang mudah untuk kita pahami, untuk kita pahami ilzam baba rabbak. Selalulah kamu berdiri di depan pintunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Kalau kamu sudah jadi ahli sholat, istiqomai sholat. Kalau kamu sudah jadi ahli ngaji, bahkan gak perlu jadi ahli. Kalau kamu sudah jadi seseorang yang ikut serta di dalam pengajian, istiqomai hal tersebut. Kalau kamu sudah menjadi seseorang yang senantiasa berderma, istiqomai hal tersebut. Berdermalah, berbaiklah, tersenyumlah, terbarkan kebaikan dimanapun kalian berada, dimanapun bumi yang kita injak. Senantiasalah jadi orang-orang baik untuk nyari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan noleh kemana-mana. Jangan bosan jadi orang baik. Jangan berhenti untuk jadi orang baik. Jangan berhenti untuk menjadi hamba-hamba yang senantiasa nyari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, wahai hamba-hambaku yang beriman, senantiasalah kamu beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Wahai hambaku yang beriman, senantiasalah kamu jadi hamba yang beriman. Kita sudah beriman, tapi sama Allah Ta'ala disuruh tetap beriman. Kita sudah berislam, tapi sama Allah Ta'ala disuruh tetap gondeli keislaman. Kita sudah mengerti, kita sudah percaya, kita sudah memahami, kita tahu jalannya. Kalau kamu sudah tahu jalannya, jangan pernah noleh kanan kiri, karena tolehanmu tersebut, apa yang narik kamu ke kanan dan ke kiri tersebut, belum tentu akan terus bisa membawamu kembali untuk berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman setiap hamba itu selalu naik turun. Ada kalanya kita semangat, ada kalanya kita enggak semangat. Ada kalanya kita rajin, ada kalanya kita enggak rajin. Ada kalanya kita senang berbuat kebaikan, ada kalanya waleh untuk melakukan kebaikan. Katanya Nabi, imannya setiap hamba itu memang naik turun.
Kalau kamu sedang naik, istiqomai naikmu tersebut. Kalau kamu lagi turun, pacu dirimu untuk senantiasa berada di dalam keimanan yang atas. Jangan dituruti, nggih. Lek lagi turun jangan dituruti turun. Kalau lagi sesat jangan dituruti sesat. Kalau lagi ndak semangat jangan dituruti ndak semangat. Nggih. Kenapa? Kalau kamu nuruti ketika kamu turun, belum tentu kamu bisa naik lagi. Belum tentu kamu akan ditinggikan lagi. Belum tentu kamu akan dimuliakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kapan naiknya? Naiknya ketika kita semangat ibadah. Turunnya kapan? Turunnya ketika kita melakukan keburukan-keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika naik kita semangati untuk naik. Kalau kita lagi turun, ojo dituruti. Nggih. Contoh gampangnya kayak gimana? Kayak Ramadan ini. Ramadan ini 1 bulan penuh. Isinya adalah kebaikan. 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa di siang harinya dan bangun malam di malam harinya. Bangun malamnya ini modelnya seperti apa? Ada tarawih, ada sholat maghrib berjamaah, ada sholat isya berjamaah, ada sholat witir berjamaah, ada tadarus di malam hari, ada ibadah yang namanya sahur, ada ibadah yang namanya tahajud dan lain sebagainya. Ada kalanya kita naik semangat. Kapan biasanya kita semangat? Awal-awal. Pertama-tama ruku'e sik kempling, sajadahe wis dicepakne. Seminggu sebelumnya iki sajadahku dingge tarawih, iki rukukku dingge tarawih. Semangat, semangat hari pertama, semangat hari kedua, semangat seminggu pertama, semangat. Kemarin saya lihat nggak sampai seminggu Bu, masjid yang pertamanya penuh, sofnya sampai belakang di awal Ramadan, saiki garek separuh. Yang separuh ini kemana? Ke alam lain sudah. Alam lain terawih nang omah ae lah. Wis 8 ae lah saiki. Iya, awakku ndak penak gregesi. Nggih, iki untuku lagi loro dan lain sebagainya. Ada aja. Nggih, enek udah trecik-trecik nggih. Aras-arasen budal wis terawih nang omah ae lah. Nggih. Terus nah, ketika kita kendor seperti itu dan kita turuti, nggih, dituruti itu Bu, ndak nyampe akhir Ramadan. Nggih, ndak nyampe setengah pertama aja kita ndak nyampe. Nggih, 10 hari pertama kita istiqomah masuk di dalam list golongan orang yang ada di saf terdepan di dalam melakukan sholat tarawih, wis dipecat awake dhewe. Nggih, sudah dilempar sama Allah taala. Dilempar kemana? Dilempar ke mall, dilempar ke tukang jahit, dilempar untuk order kue dan lain sebagainya. Nggih, dilempar. Itu kita lagi dilempar sama Allah Subhanahu wa taala. Ilzam barabbak. Yang paling harus kita ingat atau istilahnya yang harus menjadi acuan kita di dalam kehidupan kita ini, kalau kita bisa pakai satu kalimat ini aja, kata-katanya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ilzam barabbak. Selalulah kamu berada di hadapan pintunya Allah Ta'ala. Jangan bosen-bosen ngetuk, jangan bosen-bosen dodok, jangan bosen-bosen dobrak, jangan bosen-bosen daftar, jangan bosen-bosen untuk berdiri, menyatakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya hamba-Mu yang gampang naik turun, saya hamba-Mu yang berlumuran dosa, saya hamba-Mu yang berlumuran kotoran, saya hamba-Mu yang berlumuran keburukan. Kalau bukan jenengan yang nyuci, siapa lagi? Kalau bukan jenengan yang ngampuni, siapa lagi? Kalau bukan jenengan yang bukakan pintu-pintu mana yang mau saya masuki? Kalau bukan jenengan yang mempersilahkan saya untuk masuk di dalam golongan hamba-hamba mulia, saya harus berada di golongan yang mana? Yang lain tidak pasti, hanya engkau yang pasti. Yang lain tidak ngerti akan ditaruh di mana. Cuman jalannya Allah Ta'ala yang pasti akan membawa ke dalam keselamatan. Ilzam barabbak.
Jangan bosen-bosen untuk senantiasa beriman dan menambah keimanan. Jangan pernah bosan-bosan untuk menjadi orang baik dan semakin baik. Jangan pernah bosan untuk mencuci keburukan kita, karena kalau kita tidak mencucinya, kalau kita tidak membersihkannya, Allah Ta'ala jangan-jangan akan melemparkan kita untuk kedua kalinya di limbah keburukan, di dalam golongan yang buruk, di dalam golongan orang-orang hina, di dalam golongan orang-orang yang pikirannya hanya dunia, di dalam golongan orang-orang yang tidak ngerti harus kemana dan daftar kepada siapa ketika nanti berada di alam akhirat, ketika nanti berada di alam kubur, ketika nanti dibangkitkan sama Allah Ta'ala, mereka akan kebingungan, saya di golongan mana, saya harus kemana, nasib saya gimana, nyari pertolongan sama siapa, yang bisa gandeng saya siapa, yang bisa menyelamatkan saya siapa. Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri, yang mampu mengentaskan diri kita dari setiap keburukan juga adalah kita sendiri. Gimana caranya? Ilzam baba rabbak. Ilzam baba rabbak. Dan lafaz ini mencakup setiap hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan untuk kita hidup atasnya dan mati juga berada di atasnya. Apa itu? La ilaha illallah. Orang kalau ngerti makna la ilaha illallah, orang kalau ngerti mahalnya lafaz tersebut, orang kalau ngerti bahwasanya la ilaha illallah ini adalah kalimat paling hak, kalimat paling benar, kalimat yang berada di kemutlakan yang tertinggi, yang tidak akan bisa dipungkiri dengan apapun, tidak bisa didalih dengan apapun, tidak bisa dinaiki di atasnya dengan apapun. Kebenaran mutlak hanya ada di dalam kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya? Alam semesta ini. Kalau kita punya HP ini ada yang bikin. Kalau kita punya kertas ini ada yang bikin. Kita punya rumah ini tidak ada begitu saja, tapi dibangun pelan-pelan oleh arsiteknya, oleh para tukang-tukangnya, oleh semua. Dipikirkan matang-matang, dibikin matang-matang, dibikin secara terperinci. Begitu juga dengan seluruh alam semesta ini. Dan kalau kita lihat dari semua yang ada di alam semesta ini, mana yang ada cacatnya, mana yang ada lubangnya, mana yang ada salahnya. Oh, langit iki koyoke salah bikin deh, ndak ada. Nggih, wayahe bengi-bengi, wayahe awan-awan, nggih, waktunya matahari terbit, waktunya terbenam, nggih. Kita melihat ikan dengan desainnya, kita lihat nyamuk dengan desainnya, kita lihat lalat dengan desainnya, kita lihat pada diri kita sendiri, siapa yang mendesain kita, siapa yang bikin mata. Nggak usah gitu, Bu. Nggih, semua manusia dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti, semua judulnya adalah manusia. Matanya 2, hidungnya 1, mulutnya 1, telinganya 1. Tapi ada di antara kita yang sama persis, ada di antara kita yang mirip, ada yang di antara kita tidak ada perbedaannya, tidak ada. Semuanya dibikin sama Allah Ta'ala berbeda-beda. Ini kalau tukang lukis suruh bikin satu jenis lukisan, bikin bunga, 100 model bunga, 1000 model bunga, wes jebol Bu uteke. Kembang apa sing kudu tak gawe? Kembang mana lagi? Saya harus mewarnai model apa lagi? Saya harus bentuknya model gimana lagi? Saya mau bikinnya itu seperti apa lagi? Habis Bu idenya. Tapi berhubung yang bikin manusia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak habis. Kreativitasnya tidak habis.
Modelnya ndak habis, semuanya beda. Semuanya berbeda, tidak ada yang sama persis. Dan itu terjadi ribuan, ratusan, jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun. Selalu ada manusia dengan desain-desain yang berbeda. Iki lek sing gawe duduk Gusti Allah, jebol bu uteke. Makanya la ilaha illallah itu menjadi kebenaran mutlak. Kalimat yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa qaulul ladzina min qablikum la ilaha illallah. Perkataan paling benar yang pernah dilafadzkan oleh manusia di masa saya ataupun sebelum saya dan bahkan setelah hidupnya Nabi Muhammad SAW sekalipun adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak akan bisa dibantah dengan apapun. Dunia ini ada, berarti ada penciptanya. Manusia ini ada, berarti ada penciptanya. Langit ini ada, berarti ada penciptanya. Alam semesta ini ada, berarti ada penciptanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Makanya di dalam wiritan tahlilan itu dikatakan alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala. Kita hidup di atas la ilaha illallah. Pengennya mati bawa la ilaha illallah. Pengennya dibangkitkan juga di atas lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah ini akan digampangkan sama Allah Ta'ala untuk dilafadzkan. Kalau lafaz itu bukan cuma di lisan kita saja, tapi masuk sampai ke dalam relung hati kita yang paling dalam. La ilaha illallah. Agama Islam itu boleh jadi agama warisan dari orang tua-tua kita, dari kakek nenek kita. Tapi pemahaman dari la ilaha illallah itu jangan sampai menjadi pemahaman yang hanya warisan saja. Kenapa kamu sholat? Ya bapakku sholat. Kenapa kamu puasa Ramadan? Ayah ibuku puasa Ramadan. Kamu kenapa kok zakat? Ya karena kakek nenek saya nyuruh saya begini. Bukan cuma sekedar itu saja, tapi lafaz atau rasa, rasa dari la ilaha illallah tersebut yang harus selalu kita perjuangkan, yang harus digali, yang harus dingerteni, yang harus difahami, yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Karena takutnya sekarang kita mampu melafadzkannya, tapi belum tentu di akhir hayat kita mampu untuk mengucapkannya. Mugi-mugi jadi ahli la ilaha illallah, hidup mati di atas la ilaha illallah. Berapa banyak orang yang hidup selama hidupnya bisa mampu mengucapkan la ilaha illallah, tapi di akhir hayatnya ternyata nggak bisa. Guru saya Ustaz Segap pernah menceritakan ada satu orang di Jawa Timur, di daerah Jawa Timur sini, juragan semen, juragan semen. Ketika dia suatu hari pagi-pagi jaga toko, habis itu dapat telepon, ada orang order semen sebanyak 5 kontainer, 5 truk penuh dengan semen untuk dikirimkan ke satu daerah. Saking senangnya ditumpuk semennya, dia sendiri yang bawa. Si truk itu tadi di tengah jalan kecelakaan, parah, dibawa ke rumah sakit. Selama masuk, mulai dari masuk UGD, masuk ke ruang gawat darurat, sampai meninggal dunia, yang keluar dari lisannya semen sampai mati. Sampai mati yang terakhir diucapkan adalah semen. Kenapa? Kalau dia lagi normal, duduk-duduk disuruh ngomong la ilaha illallah bisa, bilang la ilaha illallah. Wiritan diajak tahlilan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ternyata yang di lisan sama yang di hati berbeda. Yang di lisan gampang untuk dilafadzkan, yang keluar dari hati untuk bisa melafadzkannya itu enggak semua orang mampu, enggak semua orang bisa. Makanya kenapa la ilaha illallah ini harus kita perjuangkan. Kenapa la ilaha illallah ini kita biasakan dengan lisan kita, kita cermati dengan hati kita, kita tadabburi dengan semua
semua pikiran kita. Karena orang yang mampu mengatakannya dengan sidqan min qalbi. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhalal jannah." Orang yang baca la ilaha illallah serius dari dalam hatinya yang paling dalam, dia akan menjadi hamba yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segampang itu melafadzkannya, tapi tidak segampang itu untuk mempraktekkannya. Tidak segampang itu untuk bisa meresapinya. Kita seringkali Sayyidina Abdullah bin Adham ketika beliau memikirkan tentang lafaz yang ada di dalam surat Al-Fatihah, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu ya Allah saya meminta pertolongan. Katanya beliau, kalau lafaz ini bukan lafaz Al-Quran, kalau perintah untuk membacanya bukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di dalam sholat tidak diajarkan sama Nabi Muhammad untuk membacanya, saya tidak akan pernah mampu untuk melafadzkan lafaz tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah dan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Kenapa kok seperti itu? Beliau mengatakan takutnya Allah Ta'ala langsung jawabi, bohong, kamu pendusta, kamu orang yang berdusta, kamu tidak benar-benar menyembah saya, kamu tidak bersandar hanya kepada saya, kamu tidak bertawakal kepada saya, kamu bukan orang yang selalu minta tolong sama saya, bukan kamu orangnya, bukan kamu yang pantas untuk mengucapkannya, bukan kamu yang pantas untuk mengisi hari-harimu dengan lisan yang mengucapkan lafaz tersebut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah. Tapi kalau kita lihat sesembahan hati kita yang kita agung-agungkan di dalam hati kita, yang kita gaung-gaungkan indah, tinggi, mulia menurut hati kita, apakah benar memang Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah memang benar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan-jangan kita menduakannya dengan harta kita, jangan-jangan kita menduakannya dengan pasangan kita, jangan-jangan kita menduakannya dengan anak cucu kita, jangan-jangan kita menduakannya dengan jabatan-jabatan kita. Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah. Berapa yang kita korbankan untuk Allah? Berapa yang kita dermakan karena Allah? Berapa porsi waktu kita untuk Allah? Berapa banyak sujud syukur kita kepada Allah? Berapa banyak kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat yang diberikan kepada kita? Jangan-jangan kita lebih eman kalau misalkan harta kita yang hilang ketimbang kalau la ilaha illallah yang hilang. Jangan-jangan kita lebih sedih kalau kita jatuh dari jabatan kita ketimbang kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan kita lebih sedih ketika pasangan atau anak kita yang meninggal dan kita mampu mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, betapa kejamnya Engkau, betapa teganya Engkau. Kenapa saya ditinggal sendirian? Kenapa saya ditinggal oleh anak saya? Kenapa saya ditinggal keluarga saya? Kenapa saya ditinggal sama orang-orang tercinta kita? Benar-benarkah ketika kita mengucapkan Iyyaka na'bud, ya Allah hanya kepadamu saya menyembah?
Ditambah lagi wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Yang ngasih rezeki Engkau, yang menakdirkan setiap takdir saya Engkau, yang jalankan diri saya Engkau, yang niti setiap hal skenario di dalam kehidupan saya hanya Engkau. Maka tolong saya ya Allah, angkat saya ya Allah, muliakan saya ya Allah, pantaskan saya untuk selalu berada di dalam golongan orang-orang mulia yang Engkau muliakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menambahkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ketika saya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah jadi sesuatu yang paling mulia di dalam hati saya, sambil mempraktekkannya, ngikuti jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka istiqomahkan saya di dalam jalan tersebut, berikan saya waktu, bantu saya untuk ibadah, bantu saya untuk berpikir lebih baik, bantu saya untuk menjadi hamba-hambamu yang selalu berubah menjadi baik sebagaimana Engkau dulu, sebagaimana Engkau selalu, sebagaimana Engkau senantiasa menggolongkan golongan-golongan yang baik, tidak akan pernah tersesat bersama orang-orang yang tersesat. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang sudah mencicipi kenikmatannya iman, jalannya orang-orang yang sudah ngerti jalannya Islam, jalannya orang-orang yang sudah niti jalan dan mereka sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-solihin. Para nabi, golongannya para nabi, golongannya para orang-orang yang mati syahid, golongannya orang-orang yang serius di dalam beragama, dan golongannya orang-orang yang senantiasa memilih menjadi orang baik ketimbang jadi orang tidak baik. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ini sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita minimal membacanya setiap hari 17 kali. Kenapa? Karena memang agama yang lurus ini harus kita perjuangkan. Kita kalau melang sebentar aja, kita kalau istilahnya mau ngikuti arusnya dunia sebentar aja, menggoe titik terusane sing dawa, Bu. Menggoknya sedikit terusannya yang panjang. Contoh gampangnya seperti apa? Jenengan bar ngaji, berhubung ini bulan puasa kita ada remnya. Berhubung bulan puasa enek pagere, Bu. Ada pagernya. Tapi kalau lagi ndak puasa, bar ngaji neng ndi yo? Bar ngaji ngafe neng ndi yo? Bar ngaji bakso neng ndi ya? Baksonya ndak masalah. Terusane bar bakso niku lho sing masalah. Duduknya berjam-jam, ngomongnya ngalor ngidul, kalimat-kalimat yang keluar di situ. Ketika kita duduk lama bersama orang, bersama seseorang, dan pakem dari duduk tersebut tidak ada pakemnya. Kecuali kalau jenengan ada pembahasannya, kita bakso sambil bahas baksosnya kita minggu depan. Ada. Oh, ini siapa petugasnya ini. Petugasnya ini. Petugasnya ini. Baginya di bagian sini. Pembagian tugas. Setengah jam, sejam selesai. Makan bakso, urusannya selesai, dan urusannya ini masih berada di dalam koridor sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek enggak, bakso ae lah, ngomong. Ngobrol. Pertamanya enggak nyapo-nyapo, satu curhat. Siji neh curhat. Yang harusnya kita tidak tahu masalahnya orang jadi tahu.
Nggih, yang harusnya kita nggak ngerti masalahnya orang jadi ngerti. Yang harusnya kita nggak paham, apa yang harus kita ketahui, privasi kita sendiri kita buka di tempat tersebut. Sesuatu yang nggak pantas untuk diomongkan. Sesuatu yang tidak pantas untuk diobrolkan. Tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan akhirnya. Jadi istilahnya melebar kemana-mana. Ini ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang baik itu memang sulit. Memang sulit ihdinas sirat. Jadi orang yang punya pakem ihdinas sirat. Saya ngelihat, saya temenan sama itu beneran baik apa enggak ya? Saya masuk golongan itu beneran baik apa enggak ya? Saya ngelangkah satu langkah ke sana itu beneran bawa kebaikan apa tidak? Yang kita pikirkan bukan antara kita dengan mereka, tapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah saya ternodakah? Muhammadur Rasulullah saya ternodakah? Iman saya tercorengkah? Islam saya tercorengkah? Saya harus jadi orang yang gimana? Ihdinas siratal mustaqim. Minta petunjuknya sama Allah. Ilzam baba rabbak. Selalulah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu beliau mengatakan ilzam baba rabbak watsruk kulladun. Watsruk kulladun. Kalau kamu sudah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan semuanya, tinggalkan segala sesuatu, sisihkan segala sesuatu yang akan memutus hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua sebab-sebab kita berpaling, semua sebab-sebab kita terjerumus di dalam keburukan, semua sebab-sebab yang bawa kita kepada keteledoran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan itu semuanya. Apa bentuknya? Macam-macam. Bentuknya bisa jadi jabatan, bentuknya bisa jadi adalah harta dunia, dan yang paling miris, yang paling merusak, yang paling bawa kerusakan di atas muka bumi ini, yang paling memutus antara hubungan Allah Ta'ala dengan hambanya adalah kecintaan seseorang terhadap perkara-perkara duniawi. Terhadap perkara-perkara duniawi. Makanya Sayyidina Isa, Nabi Allah Isa pernah mengatakan, ketika beliau ditampakkan sama Allah Ta'ala hakikatnya dunia, bentuknya dunia, bentuknya perkara dunia, itu Allah Subhanahu wa taala menampakkannya di hadapan Sayyidina Isa sebagai seorang perempuan yang tua renta. Giginya sudah ompong semua, rambutnya sudah putih semuanya, kulitnya keriput di mana-mana, tidak ada cantik-cantiknya sama sekali. Tapi dia pakai lipstik paling menor, dia pakai eyeshadow paling menor, di lehernya pakai kalung-kalung luar biasa banyak, pakai gelang-gelang luar biasa banyak, semuanya pakai atribut yang paling mahal, yang paling indah. Kalau jenengan ngelihat ada orang tua renta terus pakai perhiasan emas di mana-mana kayak gitu, apa jenengan akan tetap muji? Wah, yo ibu, berdikei gelang keroncong sampai sak siku, cantik ya ibunya, pakai, padahal usianya mungkin 100 tahun atau 150 tahun. Jenengan delok ayu apa panggah elek? Ayu napa? Niki sesama perempuan. Kalau Nabi Isa laki-laki, ngelihat perempuan tersebut langsung istilahnya shock. Kenapa kok ada perempuan tua pakai pakaian istilahnya dandan menor dan pakai perhiasan yang sedemikian rupa? Ditanya sama Sayyidina Isa, "Man anta?" Siapa kamu? Maka perempuan tersebut mengatakan, nenek tua tersebut dia mengatakan, "Ini dunia." Saya adalah permisalannya Allah Ta'ala sebagai bentuk dari sebuah dunia. Kam tatazawwaj, katanya Nabi Isa, kamu sudah nikah berapa kali? Katanya perempuan tersebut ribuan, ratusan ribu kali saya nikah.
Terus kemana? Gimana nasib semua suami-suamimu itu nasibnya gimana semuanya? Apa mereka kamu talak? Apa kamu diceraikan oleh mereka? Atau kamu ditinggal mati oleh mereka? Katanya perempuan tersebut, bal qataltuhum kulluhum. Semuanya tak bunuh. Semuanya mati di tanganku. Semuanya mati di tanganku. Katanya Nabi Isa, betapa bodohnya setiap laki-laki yang meminang dirimu, setiap orang yang meminang dirimu. Apa mereka tidak melihat ibrah? Apa mereka tidak mandang lebih jauh? Apa mereka tidak melihat riwayat hidupmu? Apa mereka tidak melihat suami-suami sebelummu yang dibunuhi sama mereka? Kok masih banyak orang yang istilahnya daftarkan diri untuk menikah dengan si dunia tersebut. Katanya si perempuan tersebut, masih ribuan orang yang ngantri untuk menikah dengan saya. Katanya Nabi Isa, betapa bodohnya mereka semuanya. Mereka ngelihat permisalan-permisalan orang yang menikah dengan dunia dan semuanya binasa dalam keadaan yang luar biasa mengenaskan. Orang yang mati-matian nyari dunia, seluruh hidupnya dipakai untuk dunia, sampai ndak eling sholat, ndak eling untuk ibadah, ndak eling nyari bekal akhirat. Ini permisalannya kayak orang-orang yang nikah sama dunia dan akhirnya nasibnya sama, yaitu dibunuh oleh dunia itu sendiri. Mati dibunuh sama dunianya, Bu. Rumah yang kita tinggali tidak akan dibawa mati. Baju yang kita koleksi tidak dibawa mati. Tas sepatunya kita juga tidak dibawa mati. Ada orang mati bawa Hermes. Ada orang mati pakai sepatu paling mahal. Tidak ada, ditinggal kabeh. Tinggal 3 lembaran kain putih dengan model yang sama. Sabune yo sederhana, yo harus diakhiri dengan kapur barus dan lain sebagainya. Itu akhir hayat kita. Maka jangan pernah izinkan dunia masuk ke dalam hati kita. Di tangan boleh, di tangan boleh kita memperjuangkan dunia untuk nyari akhirat, silahkan. Saya kalau jadi orang kaya, saya bisa berderma lebih baik. Saya kalau jadi orang kaya, saya bisa nyekolahkan anak saya agama lebih baik. Saya kalau punya dunia, saya bisa berbuat lebih untuk agama ini. Silahkan letakkan dunia di tangan kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Kalau masuk ke dalam hati, kebunuh kita sama dunia itu sendiri. Seperti pengalamannya Nabi Isa juga. Nabi Allah Isa pernah, ketika beliau mau melakukan satu, beliau itu dijuluki Al-Masih, Isa Al-Masih. Kenapa? Karena beliau adalah seseorang yang menghabiskan usianya dengan berkelana. Al-Masih itu artinya adalah orang yang menjelajahi dunia, tidak tentu arah, nyari hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa seperti itu. Beliau jalan sama salah satu muridnya, sama salah seorang muridnya, pergi berkelana bawa 3 potong roti. Nabi Isa jalan sama bawa bekalnya itu tiga potong roti. Setelah nyampe di peristirahatan yang pertama, si muridnya ini tadi ngelihat, enak 3 roti, 1 buat saya, 1 buat Nabi Isa, si jineh turah, si jineh turah, tak pangan pisan ae. Jadi dia makan 1, masih kurang kenyang, makan 1 lagi rotinya. Nabi Isa datang, dilihat, loh rotinya kok garek siji. Siapa yang makan roti yang 1 ini? Katanya laki-laki tersebut, nggak ngerti saya, bukan saya, nggak ngerti saya. Akhirnya ya sudah, Nabi Isa makan 1, ya sudah, ya jalan lagi, jalan. Jalan nyampe ke satu sungai, nyampe ke satu sungai, bahkan ada yang mengatakan bukan sungai tapi lautan. Katanya Nabi Isa, ayo kamu jalan sambil megang tangan saya, kita nyebrang ke seberang. Gimana caranya Nabi Isa di depan kita sungai? Ikut aja, ikut. Nabi Isa, nabinya Allah Ta'ala, dikasih mujizat sama Allah Ta'ala macam-macam. Jalan ngawang di atas lautan sampai nyampe ke seberang dan kaki mereka tetap dalam keadaan kering. Begitu nyampe ke seberang, katanya Nabi Isa, wallahi demi zat alladzi araka
aroni wa araka hadzal mu'jizah nggih man akalar nggih. Demi zat yang telah memperlihatkan kepada saya dan kepada dirimu tentang kemahakuasaannya Allah Ta'ala, kamu dikasih tunjuk mukjizat yang luar biasa. Demi namanya Allah Ta'ala, kasih tahu saya siapa yang makan roti yang satu itu tadi. Karena yang laki-laki tersebut nggak ngerti saya, nggak ngerti saya, bukan saya, nggak ngerti saya. Oh ya sudah, jalan lagi, jalan lagi, nyampe di tengah hutan, kelihatan ada bangkainya seekor keledai, sama Nabi Isa ditunjuk sambil mengatakan kum biidznillah, berdiri kamu dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilihat dikatakan tulang belulang yang berserakan itu berdiri membentuk-bentuknya seperti seekor hewan. Setelah itu tumbuh darahnya, dagingnya, ototnya, kulitnya dan lain sebagainya sampai bentuk seekor keledai. Setelah itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia bisa berjalan lagi. Sekali lagi Nabi Isa mengatakan, ya wahai laki-laki, wahai muridku, alladzi demi Tuhan yang telah memperlihatkan kamu tentang mukjizat luar biasa ini di depan matamu sendiri, man akalar roti, siapa yang makan roti? Katanya laki-laki tersebut, nggak ngerti saya. Saya tetap nggak ngerti, tetap ngomong jawabannya nggak ngerti. Jalan lagi. Sampai ketemu satu gunung, di depan gunung tersebut ada tiga bongkahan batu-batu yang luar biasa besar. Maka Nabi Isa mengatakan dipegang satu-satu sambil mengatakan berubahlah menjadi emas dengan izin Allah. Satu jadi emas, satu jadi emas, satu jadi emas. Bayangkan emas sak bongkahan batu. Setelah itu Nabi Isa mengatakan demi zat yang memperlihatkan kamu mukjizat saya yang satu ini, siapa yang makan roti? Katanya dia, saya yang makan roti. Saya yang makan roti wahai Nabi Isa. Maka Nabi Isa mengatakan tiga-tiganya batu ini semuanya buat kamu. Semuanya buat kamu. Karena di dalam hatimu ada dunia, karena di dalam hatimu penuh dengan cinta dunia, bahkan melek mata melihat setiap mukjizat yang demikian besarnya, kamu tetap tidak tergoyahkan atas hal tersebut. Tidak ada gunanya perjalanan kita, tidak ada hubungannya, tidak ada faedahnya kita berjalan, tidak ada faedahnya kamu berguru sama saya. Hadza firaqu bainana. Kita berpisah sekarang. Saya ke sana, kamu bersama emas-emasmu ini. Udah ditinggal sama Nabi Isa. Garek DE bingung sama tiga bongkahan emas. Arab ditinggal, mau dicolong uang, mau ditinggal dicuri orang, mau tetap di situ dia lapar, haus, tidak ketulungan, piye? Bingung dia. Ketika kebingungan datang dua orang laki-laki perampok. Dua orang perampok ngelihat ada satu orang jagain tiga bongkahan emas. Ditanya, kamu lagi ngapain ini menjagain emas-emasku ini? Tapi saya bingung mau bawanya gimana. Kalau misalkan kita bisa istilahnya, wes gini aja lah. Kita bikin kesepakatan, nggak usah eker-ekeran masalah ini. Ini kan ada tiga bongkah, satu buat saya, satu buat kamu, satu buat satunya lagi. Tiga orang, tiga bongkahan pas siji-siji. Pas satu. Sekarang salah satu di antara kita ayo pergi ke kota, nyari sewa kendaraan yang bisa ngangkut emas ini, sekaligus beli makanan. Katanya laki-laki tersebut, biar saya kenal sama orang desa ini, biar saya yang nyari kendaraan, biar saya yang nyari makanan. Pergi dia, pergi untuk nyari makanan dan kendaraan. Dua orang perampok tersebut mengatakan, telu dibagi siji-siji, eman-eman, lek siji setengah lebih kaya kita. Gini aja, nanti kalau orang itu datang bawa makanan dan juga kendaraan, kita bunuh langsung. Sedangkan yang berangkat ke kota, nggak mau bawa makanan dan kendaraan, dia ke sana makan dulu satu porsi, setelah itu pesan satu lagi, dia mengatakan, eman, wong pertamanya 3 ini punya saya, kok harus dibagi bertiga? Makanannya diracuni, makanannya diracuni.
balik pulang sama bawa kendaraan, begitu nyampe ke tempat tersebut dibunuh sama dua perampok tersebut. Setelah selesai bunuh orang tersebut, dia makan makanan itu tadi, mati telu-telune sama 3 bongkahan emasnya. Datang Nabi Isa sambil nunjukkan dengan perkara tersebut, sambil mengatakan hakada halud dunya. Seperti inilah nasibnya orang-orang yang cinta dunia, yang hidup mati cuman nyari dunia, nasibnya akan sama seperti ini. Dan kalau ini dibiarkan tetap jadi emas, bukan cuman 3 mayat yang ada di sampingnya, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan mungkin bisa ribuan korban orang-orang yang akan memperebutkan 3 bongkahan emas tersebut. Maka dipegang lagi sama Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan, balik seperti sedia kala, balik jadi batu lagi. Fitnahmu luar biasa besar. Dari batu ke emas, dari batu ke emas itu fitnahnya luar biasa besar. Ini Nabi Isa. Watrukul ladun. Makanya katanya beliau, kamu kalau mau nyari ridhonya Allah, ini ridhonya Allah Ta'ala, tidak bisa gandeng dengan cintamu kepada dunia, tidak bisa gandeng dengan cintamu kepada jabatan, tidak bisa gandeng dengan hawa nafsumu, tidak bisa gandeng dengan setiap keburukan yang ada di dalam dirimu. Kamu harus membersihkan diri, kamu harus taubat serius, kamu harus meniti jalanmu menuju Allah Ta'ala. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, itu sesuatu yang luar biasa sulit. Karena pencapaiannya juga yang terindah, karena pencapaiannya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilzam baba rabbak watrukul ladun was'alhu salama min daril futun. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita yang selanjutnya.